Bisa mulai. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya bisa dipimpin ketua. Sebelum memulai pelajaran ini, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati. Mulai. Berdoa lisan. Baik, saya buka kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Siapa? Kenapa tidak masuk? Selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya di pelajaran matematika, tentu ya. Setelah sebelumnya kita belajar mengenai apa itu bilangan sepakat. Hari ini kita akan belajar mengenai bilangan teorema bilangan. Sebelumnya ada yang tahu nggak apa itu bilangan? Sebenarnya yang kita bahas itu adalah nama dari seorang ilmuwan dari yang mengubahkan teorema ini sehingga dinamakan teorema penyangga. Teorema apa itu? Teorema integrasi itu di mana antara sisi dengan sisi lainnya kalau tidak ditambahkan kan hasilnya ada sama dengan sisi miringnya. Sebenarnya teorema Pythagoras sudah lama dikenal dari zaman dulu ini. Bahkan waktu piramida dibangun itu menggunakan prinsip dari teorema Pythagoras yang mana itu jauh sebelum dari kenapa justru dinamakan jadi teorema Pythagoras karena ilmuwan Pythagoras ini yang mengenalkan dan mengemukakan sehingga teorema ini dinamakan mengenai teorema. Yang pertama, bila kita belajar mengenai teorema ini, kita akan melatih ke pemahaman dan geometri kita, melatih kemampuan problem solving kita atau kemampuan menjawab masalah. Di sini ada video bagaimana teorema Pythagoras ini dibuktikan kebenarannya. Sekarang mari kita nonton. Tahukah kamu apa itu teorema Pythagoras? Untuk memahaminya, mari kita mulai dari titik A. Ke titik B dan ke titik C. Sekarang kita punya segitiga siku-siku ABC. Selanjutnya kita buat persegi dengan panjang AB dan kita lakukan hal yang serupa pada sisi AC. Perhatikan bahwa jika kita susun persegi biru dan hijau ke sisi BC, maka akan menurut persegi dengan sisi BC yang luasnya sama dengan luas persegi pada sisi AB dan CA. Oke, sekarang kita bahas dan berkembang analitik. Kita buat dahulu titik siku-siku
Apabila di sini ada sesuatu itu adalah dari luas dari persegi nomor 1 dan persegi nomor 2. Betul. 25 merupakan hasil dari 9 ditambahkan dengan 16. Jadi itu inti dari pikiran. Pada pelajaran kali ini kita akan coba belajar secara berkelompok. Untuk kelompoknya sudah kita bagi ya kemarin. Untuk kelompoknya sudah kita bagi kemarin. Kita bagi kelompok. Nah, di sini juga ada LKPD. Jadi satu kelompok akan mendapatkan 4 LKPD yang berbeda tentunya. Saya bagi dulu ya contohnya. Selanjutnya karena di situ ada 4 LKPD, sementara kelompoknya ada 8 orang. Selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah kalian membagi setiap LKPD itu ke seluruh anggota kelompoknya. Jadi misalkan karena di situ ada 4 LKPD dan kelompoknya ada 8 orang, jadi setiap LKPD akan boleh 2 orang gitu ya. Jadi itu sekarang bagi dulu yang mana melihatnya. Setelah itu yang memegang LKPD yang sama membentuk satu kelompok tertentu. Misalkan dari kelompok 1 ada yang memegang LKPD nomor 1 dan dari kelompok 2 memegang LKPD nomor 1 juga, itu membentuk satu kelompok. Jadi sekarang kalau sudah dibagi bagian-bagiannya bisa membentuk kelompok sementara dulu. Sekarang kelompok 1 di sana, LKPD nomor 1 di sana, LKPD nomor 2 di sana, LKPD nomor 3 di sana, dan LKPD nomor 4 di sini. Setelah itu, setelah kumpul dengan sama anak yang mau LKPD yang sama, selanjutnya kalian diskusi untuk mengerjakan LKPD-nya bersama-sama. Sebelum akhirnya kalian nanti kembali ke kelompok asalnya lagi untuk mengajari teman-teman yang lain. Paham? Jadi itu sekarang kalian berdiskusi sambil dikerjakan LKPD-nya sebelum nanti kalian kembali ke kelompok asalnya lagi mengajari temannya yang lain. Kalau sudah kembali ke kelompok asalnya, selanjutnya kalian berdiskusi lagi mengajari teman yang lain. Jadi misalkan yang tadi kebagian LKPD nomor 1 mengajari teman yang lain, karena semuanya kebagian LKPD yang berbeda. Begitu juga dengan
yang mendapatkan kepada yang kedua, ketiga, dan keempat. Itu saling mengajari ya di bawah. Dimulai dari rakaat yang pertama. Bisa dibacakan dulu masalahnya seperti apa? Bisa dibacakan dulu masalahnya seperti apa? Selanjutnya silakan mungkin bersiap dalam bikin opini. Kalian